Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ainun Naim. Bisa dipanggil Naim dan juga bisa dipanggil Ainun. Saat ini saya kuliah di Politeknik Negeri Malang dengan jurusan Teknik Informatika. Pada video ini, saya ingin mengajak kalian lebih dekat sama saya. Tentang gimana awalnya aku jatuh cinta sama teknologi gitu. Pengalaman kerja dan proyek-proyek yang saya jalanin, dan gimana aku membangun personal branding dengan versi diri saya sendiri gitu. Awal ketertarikan di dunia teknologi, kalau flashback di masa-masa kecil gitu, awal termasuk kayak seperti kepo-kepo banget sama tentang teknik komputer. Pas waktu kecil kan banyak anak-anak yang sering main game atau main game online lah gitu, atau juga dimain game di komputer. Nah, saya sendiri yang lebih saya tertarik di dunia itu adalah dari situ, gimana caranya membuat game dari awal sampai jadi. Jadi saya itu lebih ke mengotak-atik tentang komputer terlebih dahulu, gimana caranya bongkar dulu, dan gimana caranya komputer itu bisa diulang, bisa dihidupin lagi. Dan juga di bagian tadi yang saya kembali ke anak-anak yang suka mobile, suka game itu. Nah, dari penasaran itu sendiri, saya pengen tahu gimana caranya membuat aplikasi game dari codingan saya sendiri gitu dari awal-awal. Jadi saya penasaran dari situ. Mulai dari iseng menginstal Windows, kadang masih error. Nah, bisa ditanyakan ke guru gitulah, bisa. Dan juga otak-atik yang tadi komputer yang sudah dibongkar, gimana caranya akan menampilkan dashboard kembali gitu, sampai mencoba bikin website HTML yang sederhana. Semua yang aku lakuin itu cuma ya karena aku penasaran. Tapi makin dewasa aku ya sadar, teknologi itu bukan cuma alat, tapi juga jalan untuk membantu orang lain gitu. Dari situ aku mulai fokus ke bidang teknologi seperti web development dan digital produk. Nah, web development ini membuat website yang tentang pemasaran produk-produk itu. Nah, ini adalah digital produk, ya sama juga. Nah, dan di situ saya ada berencana juga. Sebelumnya dari orang tua udah dari dulu punya bisnis seperti peternakan perikanan. Ya, dari awal yang pertama itu di tahun berapa itu, budidaya bandeng, juga budidaya nila, lele, dan sekarang sampai budidaya peternakan udang, budidaya udang. Nah, produk-produk itu gimana caranya supaya memasarkan melalui dunia ini, melalui online gitu, dan juga pemasaran ke berbagai pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan atau restoran.
bisa melalui dari itu pemasarannya dari web developer membuat sendiri itu. Nah, nah untuk sejak perkuliahan saya sendiri itu mengikuti pembelajaran ke apa programan, dasar programan. Nah, di sana itu diajari juga tentang Laravel dan WordPress, membuat backend dan CMS. Untuk Flutter-nya itu untuk aplikasi mobilnya, untuk desain dan UI UX-nya itu menggunakan Figma dan Canva. Sekarang aku juga melalui mengekspor AI ya. Di zaman-zaman ini banyak banget tentang generator AI ya, fungsinya banyak lah, membuat apa yang kita mau ya. Misal kita membuat gambar dari AI ya bisa diatasi juga, karena menurutku teknologi ini bakal jadi dunia yang berkembang di masa depan. Oke, pengalaman pada magang dan dunia kerja. Awal saya pengalaman yang paling berkesan adalah waktu pas magang di PT di Sarastia Teknik Integrata. Di perusahaan di sana adalah sebuah startup yang berbasis di Malang yang bergerak di bidang pengembangan teknologi informasi dengan fokus pada integrasi sistem bisnis melalui pendekatan bisnis proses manajemen, BPA atau BPM, dan internship reverses planning atau RPM, ERP. Dan di sana saya berposisi di bagian web developer internship. Ya, dan di sana juga dikasih tugas dari klien yang mengurusi website yang dia pesan. Nah, dari klien websitenya itu adalah konteksnya berbasis hijab, penjualan berbasis hijab gitu. Jadinya saya berpikir tentang kayak logo atau nama lah, jadinya appslinghijab.com gitu. Dan juga saya bertugas di sana yang pertama mengolah mengolah situs appslinghijab.com menggunakan platform WordPress. Yang kedua adalah integrasikan berbagai plugin yang sudah ada di WordPress itu tersebut supaya berkembang. Dan juga tema-temanya untuk memastikan fungsionalis dan tampilan situs dengan optimal. Yang ketiga adalah mendesain dan mengembangkan antarmuka pengguna UI UX yang responsif dan menarik gitu. Dan yang keempat itu adalah berkolaborasi tentang tim developer untuk memastikan implementasi desain berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Itu yang saya tugaskan di perusahaan di PT Sarastia Integrata. Sebelum itu aku kerja itu sempat Sebelum itu, saya juga sempat kerja di CV Jaya Makmur, sebuah perusahaan yang terbuka dalam pengolahan dan distribusi
perikanan terhadap kualitas yang tinggi untuk pasar lokal dan internasional gitu. Khususnya di bagian udang. Nah, di sana saya berposisi terhadap ya jadi supplier. Nah, bertugas menjadi supplier itu yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku dan distribusi pada produk yang jadi. Yang kedua adalah negosiasi harga serta syarat pembelian dengan pemasok untuk efisiensi biaya. Yang ketiga, melakukan investasi rutin guna memastikan kualitas kebersihan dan ukuran produk sesuai dengan harga. Nah, lalu yang keempat yaitu mengolah proses pengiriman antar tepat waktu dan produk yang tetap segar selama distribusi. Yang kelima adalah menangani keluhan pelanggan terkait kualitas atau keterlambatan secara cepat dan relatif. Yang keenam adalah menyusun serta menyiapkan dokumen pembelian atau pengiriman struktur dengan sistematis. Gitu. Ya sedikit cerita lah tentang pekerjaan di sana. Kinerjanya gimana. Dulu itu saya itu bekerja di kisaran tahun 2017 kayaknya. Habis lulus pondok. Itu saya itu sering membantu orang tua. Dari dulu dididik orang tua itu ya harus kerja keras lah. Itu lalu kemudian masuk ke dunia bisnis. Nah, bisnisnya ini adalah penjualan atau pemasaran gitu, pemasaran di bidang bukan apa di bidang perikanan, tidak digital gitu loh. Nah, jadi itu setiap hari ke pasar atau gimana atau ke pabrik gitu. Misal kita itu ada pemasok yang mau menjual produk udangnya. Nah, sebelum kita survei ke lapangan, kita itu harus komunikasi terhadap WA atau telepon gitu. Lebih baiknya harus telepon atau ke lapangan terlebih dahulu, tapi tidak setim. Nah, habis itu kita harus menyesuaikan sesuai dengan harga standarnya berapa. Sesuaikan harganya itu ada perhitungan berat udangnya itu berapa kilo, nanti di sampling ketemu berapa, nanti harganya atau cocok negosiasi terhadap harganya. Misal ya udah cocok, insya Allah tim akan menuju ke sana, akan memproses pembelian pemasok itu, pembelian produknya. Habis itu untuk diratakan ada yang bagian kecil, ada yang bagian besar, itu dipisah-pisahkan. Misal ini harga yang sesuai yang tadi udah deal itu berapa, timbang semua. Untuk yang bagian yang kecil itu harganya itu beda, lebih murah daripada yang tadi gitu Pak. Nah, alat untuk pemakingannya itu menggunakan ya es yang harus lebih kualitas yang lebih bersih, kualitas yang awet, tahan lama. Soalnya itu langsung mengirim berapa tonase yang diambil dari lapangan itu customer langsung kirim ke gudang. Sebelum untuk mengirim ke pabriknya harus dari supplier itu harus ada persyaratan berapa tonase yang harus dikirim ke pabrik. Target satu bulan itu kisaran 20 ton. Misal dari tidak sampai 20 ton, sampai nunggu gimana caranya itu produk itu tetap awet gitu loh, kualitasnya bagus. Nanti kalau udah ke pabrik, nanti disorting lagi itu Pak.
Itu cara kinerja di pabrik saya dulu itu. Oke, di sini akan saya menjelaskan tentang proyek dan karya saya sendiri. Di luar kuliah dan kerja, aku juga aktif dibikin proyek pribadi lah atau tugas-tugas pada kuliah. Kalau kolaborasi, salah satunya yang paling aku banggakan lah, yang saya buat sendiri, yaitu aplikasi yang memindai KTM berbasis OCR. Itu KTM adalah kartu tanda mahasiswa. Aplikasi yang saya buat itu menggunakan Flutter untuk front end-nya. Untuk Python, untuk back end-nya adalah Python sama Substance untuk back end OCR-nya itu. Nah, cara kerjanya untuk aplikasinya cukup kita scan ATM pada kamera HP, lalu sistem akan mendapatkan deteksi dan ekstrak info nama, name, jurusan hingga tanggal lahir. Itu biasanya itu dipakai ke apa itu dibuat untuk pendaftaran. Kalau misal kita buat ke perpustakaan, kita harus scan terlebih dahulu KTM-nya. Nanti kalau pulangnya juga di scan lagi. Itu biar esensi banget buat keperluan input data kampus atau event gitu loh. Dan juga ada proyek yang lain. Saya pernah bikin website yang layanan laundry dengan sistem Laravel. Itu pembuatannya itu ya ngupload foto cucian, pilih layanan, dan jadwal pick up atau delivering. Bisa antar jemput juga. Untuk pembayarannya dan ada fitur bayar langsung dan lewat payment. Itu. Untuk saya lebih jelasnya, saya akan lebih jelasnya itu membuat website laundry menggunakan framework Laravel sebagai backend utama. Membuat halaman yang seperti beranda harga tentang kami atau itu yang menggunakan HTML dan CSS itu. Ya, untuk desain UX-nya adalah user dan reference untuk membantu pembuatan framework CSS modern. Merancang membuat struktur database untuk menyimpan data pelanggan dan layanan transaksi. Itu dimasukkan ke database-nya. Ada juga untuk forum pemesanan dan fitur mengunggah foto dan pilihan layanan di waktu pengembalian dan pengantaran. Yang tadi itu. Lalu kemudian untuk memvalidasi input pengguna dan untuk menjadi keakuratan data. Lalu kemudian untuk mengimplementasikan halaman pembayaran yang akan berintegrasi. Itu Pak. Yang ketiga itu terakhir di waktu saya ikut programan studi independen di Review, saya terlibat ada tugas besar gitulah. Proyeknya adalah membuat AI. Nah, pembuatan AI-nya itu ada 2, yaitu Next Step, namanya itu aplikasi Next Step. Fungsi aplikasi itu adalah sistem AI yang bisa membantu siswa SMA menemui jurusan dan karir sesuai dengan minat mereka. Yang kedua adalah Plan itu aplikasinya. Aplikasinya adalah berupa chatbot AI untuk membantu petani, untuk membantu para petani-petani yang kena hama kayak penyakit gitu. Nanti kita itu melalui difoto terlebih dahulu penyakitnya. Nanti ada saran dan deskripsi untuk mengenai penyakit-penyakitnya gitu. Untuk proyekannya itu mohon maaf saya belum bisa saya tampilkan dikarenakan dari tim Review sendiri tidak diperbolehkan untuk di-share gitu.
Iya, dari semua proyek dan pengalaman-pengalaman yang saya jalani itu aku jadi mengerti, sangat-sangat mengerti hal-hal yang penting gitu lah. Untuk teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Semisal kayak gini lah, sebagus apapun skill teknik kita, ujung-ujungnya kita tetap harus bisa mengerti kebutuhan orang gitu. Bisa ngerti bareng, bisa ngerti kerja bareng sama tim, dan mau terus-menerus belajar hal yang baru. Aku juga bisa sadar dunia kerja itu gak cuma tentang seberapa jago kamu tuh ngoding atau desain, tapi seberapa sikap kamu tuh membuat adaptasi dan berkembang terus-menerus di tengah perubahan yang cepat banget gitu loh. Kayak sekarang teknologi AI sudah makin menyatu sama dunia industri, dan aku pribadi gak cuma jadi penonton perkembangan itu. Aku pengen jadi bagian dari pengembangan, bukan cuma make up aja gitu loh. Kena itu kenapa sekarang aku mulai itu aktif mengekspor juga ke arah ranah competition, AI generatif, manajemen produk digital. Aku pengen terus mengupdate diriku, bukan cuma biar setiap kerja, tapi bisa untuk mengalih ke flow beneran di tiap tim atau organisasi yang aku gabungin nanti itu. Nah, kalau ditanyakan branding kamu sebagai apa, Ainun gitu loh, atau Naim, aku ya jawab, aku bilang seperti ini, aku ahli A atau ahli B, karena aku tahu dunia itu teknologi itu luas dan selalu selalu berubah. uh, Tapi aku bilang kayak gini, aku ahli A atau ahli B. Tapi aku tahu dunia teknologi itu luas dan semua perubahan, tapi itu yang aku pegang. Aku selalu berusaha menjadi orang yang gak kuat mulai dari duluan, cepet belajar gitulah. Misal gak kuat mulai duluan itu seperti meskipun belum mengerti. Nah, itu yang saya masih belum. Nah, gitu. Cepat belajar karena dunia itu digital gak mungkin siapapun, dan gak paling penting punya inisiatif buat menyelesaikan masalah, bukan cuma menunggu menyuruh. Tuh, buat aku buat personal branding itu bukan cuma soal gimana orang yang gimana orang yang kita lihat kerja itu, tapi kita itu gimana ninggalin kesan lewat sikap hasil kerja dan cara kita untuk menanggapi tantangan itu. Saya ulangin ya, gimana kita ninggalin kesan lewat sikap hasil kerja dan cara kita menanggapi tantangan gitu loh. Aku pengen dikenali sebagai orang yang bisa diandalin tim, bukan yang paling jago, tapi yang selalu mau belajar, mau bekerja bareng, dan mengerti gimana jalani proyek dengan mindset positif dan hasilnya nyata. Nah, itu branding aku itu bukan cuma sebagai tech guys, tapi sebagai problem solver yang ngerti teknologi dan mengerti manusia juga. Oke. Jadi dari cerita tentang aku sendiri dari awal kenapa saya tertarik teknologi, mengapa pengalaman kerja, proyek, sampai gimana aku membangun personal branding yang sesuai sama diri aku sendiri gitu.
Kalau boleh kasih pesan atau penutup, jangan takut buat memulai, jangan menunggu jangan menunggu menyempurnakan. Nah, karena semua orang yang hebat juga duluan mulai dari gak tahu apa-apa. Bedanya mereka adalah konsisten dan mau terus belajar. Nah, itu. Aku yakin dengan skill pengalaman dan sempat membuat tumbuh bareng, aku sikap buat untuk jadi bagian yang dunia profesional yang terus menerus berkembang ini. Nah, itu yang saya alami. Terima kasih udah menonton video saya sampai selesai. Kalau mau pengen diskusi atau berkalibrasi atau sekedar tukar menukar pikiran atau buka banget atau sama uh, sampai jumpa secara langsung atau kemungkinan lewat proyek bareng nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.